Haleluya, Shalom. Kita akan masuki ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan pujian kita kepada Tuhan. Holy Spirit God, come and fill this place. Spirit God, come and fill this place. For I long to know you more in a deeper way. Holy Spirit God,
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita Yesus Kristus hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kasih karunia-Mu bagi kami. Engkau beri kami napas hidup, Engkau izinkan kami untuk bisa beraktivitas hingga hari ini di sini. Itu semata-mata karena cinta kasih Tuhan bagi kami. Kami yang hadir hari ini dalam rangka mengikuti ibadah ini. Kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang najis, bobrok di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun sering kami lalai untuk melakukannya. Kami mohon, tilik hati kami, dan ampuni kami dari semua kejahatan kami ya Bapa. Kami bisa bersandiwara, kami bisa menipu semua orang, menutupi kejahatan kami dengan begitu rapat. Tetapi sesungguhnya kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Karena Engkau omnipresent, Engkau Tuhan yang adalah omniscience. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dosa sekecil apapun juga, kami percaya mampu menyeret kami masuk ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang tidak sanggup diampuni oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Olehnya itu saat ini ya Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan daripada-Mu. Ampuni kami, anak-anak-Mu ini, yang datang dengan jujur dan tulus dari hati kami masing-masing pribadi, mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Terima kasih Bapa. Tolong kami, jangan biarkan kami larut dan hilang di dalam intimidasi iblis. Bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Kristus Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya di atas bukit Golgota ribuan tahun yang silam. Darahnya yang mengalir cukup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan, mengampuni setiap dosa dan kejahatan yang kami akui di hadapan. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan terus memuji nama Tuhan. Katakan, berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu.
Jangan jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, menyentak yang terlelap, menyentak yang terlelap. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 169 sampai dengan 176. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah abdi-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Bobby Putrawan. Kita sambut dengan menaikkan pujian, berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang gua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
berikan ku hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingmu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi
Itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas abdi-abdiku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita men-sharingkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahim, kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah menyertai, menjaga kami di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Biarlah pada kesempatan saat ini Tuhan, kami rindu untuk kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada setiap kami. Biarlah Tuhan menuangkan isi hati-Mu. Dan kami rindu untuk mendengarkan. Berbicaralah, berkata-katalah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membahas tentang Kisah Para Rasul pasal 2, maka alangkah baiknya kita melihat ke belakang sedikit yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Yang dimana tertulis Yesus menyuruh para murid untuk menunggu janji Bapa, yang dimana itu tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Mereka menghabiskan hari-hari antara kebangkitan dan Pentakosta dengan pujian terus-menerus, yaitu di Lukas pasal 24 ayat 53 dan doa Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kisah Para Rasul pasal 2 dipecah menjadi 3 bagian. Paling tidak di sini kita belajar bahwa bagian yang pertama yaitu di ayat 1 sampai 13 membicarakan tentang peristiwa Pentakosta. Sedangkan ayat 14 sampai dengan 41 berbicara tentang penjelasan tentang Pentakosta. Dan akhirnya kita melihat pengaruh Pentakosta atas gereja, yaitu di ayat 42 sampai 47. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat pada hari Pentakosta, para murid Kristus menerima pemberdayaan yang diperlukan dan memungkinkan untuk melaksanakan tugas mereka. Meskipun itu bukan mendirikan gereja sebagai umat perjanjian Tuhan, itu adalah pengukuhan era baru di mana Roh Kudus akan mengambil peran yang lebih luas dan intensif di dalam kehidupan umat Tuhan. Pentakosta menjadi hari raya
Perjanjian Lama yang mengarahkan kita ke belakang dan ke depan. Maksudnya apa? Maksudnya ini dalam hal kerangka sejarah penebusan yang memperlihatkan peristiwa Pentakosta yang merengkuh ada di masa-masa sebelum itu dan masa-masa yang sedang terjadi dan yang akan datang. Pentakosta adalah tindakan terakhir dari pelayanan penyelamatan Yesus sebelum kedatangannya kembali. Itu adalah hasil dari pekerjaan penebusan Kristus, serta memungkinkan pekerjaan yang telah ditugaskan oleh gerejanya. Maka dengan demikian, Pentakosta adalah masa transisi. Pentakosta adalah periode transisi yang penting, di mana Yesus Kristus yang telah hadir dalam daging, sekarang akan hadir oleh Roh-Nya. Ini adalah transisi sekali untuk semua dan seharusnya memberi jeda bagi siapapun yang ingin menjadikan apa yang terjadi pada Pentakosta sebagai pengalaman normatif bagi gereja. Kadang kita memulai suatu kebingungan dalam kehidupan kita ketika kita menekankan pada fenomena yang menyertai transisi ini. Kita membicarakan tentang tanda, tetapi kita juga membicarakan tentang keajaiban. Tetapi berbicara tanda dan keajaiban, kita tidak boleh lupa bagaimana kita melihat gambaran besar yang Tuhan berikan pada Pentakosta ini. Gambaran besar itu adalah menjadi tujuan utama dari Pentakosta, yaitu menunjukkan bagaimana para murid dimampukan oleh Roh, dan Roh itu membimbing setiap para murid untuk melaksanakan misi Tuhan. Kita dapat membagi topik pada bagian yang pertama, yaitu ayat 1 sampai dengan 13 menjadi dua bagian. Yaitu kita akan melihat peristiwa Pentakosta pada ayat 1 sampai dengan 4. Dan yang kedua kita akan melihat tanggapan terhadap Pentakosta, yaitu ayat 5 sampai dengan 13. Ketika kita membaca di pasal 2 ayat 1 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, maka berbicara hari Pentakosta, maka itu berbicara tentang hari Minggu, hari raya Minggu. Ketika kita melihat bahwa ini adalah suatu rangkaian di mana umat Israel merayakan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala berkat anugerah yang telah diberikan, yang di mana mereka telah memanen dari tanamannya, dan mereka memberikan hasil panenan itu sebagai buah sulung kepada Tuhan. Maka paling tidak ini juga ada suatu gambaran yang tidak bisa dilepaskan di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 49. Yesus menjadi suatu gambaran yang di mana ia menjadi anak sulung yang dipersembahkan untuk menebus, mendamaikan umat manusia. Dengan demikian juga pada saat ini umat Israel memberikan suatu persembahan sulungnya atas panen yang berkelimpahan, berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel untuk mereka bisa menikmati hasil panen itu. Ini adalah hal yang menarik. Ketika Yesus digambarkan sebagai persembahan yang sulung kepada Tuhan, demikian juga
umat Israel memberikan persembahan sulungnya kepada Tuhan, maka dapat dikatakan persembahan sulung adalah persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik, yang utama. Dan peristiwa Pentakosta adalah suatu persembahan sulung kepada Tuhan. Dan persembahan itu adalah bentuk kurban kepada Tuhan, yang dimana Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Di Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sangat jelas dikatakan bahwa inilah penggenapan dari firman Tuhan, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi ini adalah suatu penggambaran peristiwa Pentakosta di masa perjanjian lama yang itu digenapi pada diri Yesus. Pentakosta adalah penggenapan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pentakosta adalah tempat pembebasan, keselamatan. Karena ketika kita berbicara tentang hari raya Minggu, hari raya panen, yang dimana di situ Tuhan memberikan berkat-Nya untuk menjaga umat-Nya tetap hidup dalam keamanan di mana mereka hidup. Maka di sini juga Tuhan memberikan anak-Nya yang sulung sebagai kurban, sebagai pendamaian, keselamatan bagi umat-Nya. Di dalam hari Pentakosta ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di ayat kedua dituliskan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka ini menjadi suatu gambaran, suatu peristiwa yang penting, yang nyata bagaimana Pentakosta itu ada beberapa hal yang bisa ditandai dalam peristiwa ini, yaitu yang pertama adalah tiupan angin keras. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita mencoba mempelajari di dalam peristiwa perjanjian lama, maka kita akan melihat angin menggunakan kata Ibrani yaitu ruah. Bahasa Yunaninya menggunakan kata pneuma. Maka di awal kitab Kejadian, pasal 1, di mana roh Tuhan melayang-layang. Hendak dikatakan bahwa keberadaan Tuhan dinyatakan melalui angin, melalui roh, yang dimana di situ memberikan kehidupan. Ada kehidupan. Maka setelah ada namanya penebusan, ada namanya keamanan,
maka tidak pernah lepas di situ juga ada namanya kehidupan. Angin keras. Ada tiupan angin keras. Ingin menandakan bahwa hari Pentakosta adalah peristiwa Tuhan memberikan kehidupan melingkupi umatnya. Dan yang kedua kita bisa temukan di dalam ayat yang kedua dan ketiga adalah lidah seperti nyala api. Lidah seperti nyala api mengingatkan kita ketika Musa bertemu dengan Tuhan, yang di mana Tuhan memperlihatkan Musa seperti api di semak belukar. Pada peristiwa itu terlihat bahwa di mana Tuhan mengutus Musa, pada peristiwa itu merupakan suatu momentum. Tuhan meminta Musa untuk membebaskan umatnya, menyuarakan suaranya kepada umatnya, bangsa Israel, untuk mereka membawa keluar umat Israel, bangsa Israel, untuk masuk ke tanah Kanaan. Maka lidah-lidah seperti api adalah bentuk suatu pengutusan. Kita sekarang adalah diutus oleh Tuhan. Hari Pentakosta adalah hari pengutusan Tuhan kepada setiap umatnya. Kepada setiap umatnya. Tidak bisa tidak. Ketika kita mengakui bahwa kita umat Tuhan, maka pada hari Pentakosta, ketika Roh Tuhan diutus, diberikan kepada kita, maka kita siap diutus. Tuhan meminta kita, yang dimana pada bagian berikutnya dituliskan, yaitu maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, yaitu berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka ketika ayat ini saya jelaskan dengan paralelisme pada Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49. Maka di situ dikatakan bahwa kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi. Memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Lukas 24 ayat 47. Dan ayat 48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dari semuanya ini. Setelah Roh Tuhan diberikan kepada umatnya, maka kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Ketika kita menjadi saksi, maka kita sedang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kita sedang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan kita menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke segala bangsa-bangsa. Hari Pentakosta adalah hari adanya tiupan angin keras, adanya lidah-lidah seperti nyala api, dan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saya hendak mengatakan bahwa hari Pentakosta adalah hari di mana ada kehidupan. Tuhan menghembuskan kehidupan dalam kehidupan kita, penjagaan sebagai umatnya.
Tetapi tidak hanya berhenti sebagai Tuhan sebagai pemelihara kita, menjaga kita. Tetapi Tuhan juga mengutus kita. Kita harus siap diutus oleh Tuhan. Karena ketika kita diutus oleh Tuhan, maka kita menjadi saksi bagi Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan kita terhadap hari Pentakosta ini? Apa yang menjadi tanggapan kita pada hari Pentakosta ini? Di dalam ayat 1-13, paling tidak ditemukan ada 2 respon, tanggapan dari para pendengar dari peristiwa Pentakosta ini. Ada 2 hal, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang mendengar dari para rasul berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka mengatakan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Orang-orang mengakui. Jadi ada orang yang mendengar berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain itu dan mereka mengakui bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Dan itu membuat mereka tercengang dan sangat termangu-mangu. Maka perbuatan besar Tuhan itu seharusnya membuat kita termangu-mangu. Membuat kita tercengang. Betapa luar biasanya, betapa ajaibnya perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang telah Tuhan lakukan itu betapa luar biasanya dalam kehidupan kita. Dan kita sering melewati tentang keadaan seperti ini. Kita melewati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, penjagaan Tuhan, keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak sangat wah gitu kepada Tuhan. Kita sangat tidak kagum kepada Tuhan karena kehidupan kita jalani seperti orang biasa. Oh ya, aku dapat berkat. Oh, ya sudah, biasa saja. Tapi tidak ada hati yang bergelora terus menerus. Tadi dikatakan terus menerus. Tidak ada. Ketika ada hal yang luar biasa, oh ya hebat, selesai, berhenti. Dan kita hanya mengingat kata-kata, peristiwa-peristiwa yang lama, dan kita kata-katakan pada masa yang sekarang. Padahal kita ingat bahwa Pentakosta, yang dimana Tuhan telah memberikan rohnya kepada kita, maka itu membuat kita hidup bersamanya setiap hari. Kita sedang berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kita dipenuhi oleh Tuhan setiap hari. Maka dengan demikian keajaiban itu akan terus kita alami setiap hari. Keajaiban, keajaiban. Perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita membuatnya sepele. Kita kadang menganggapnya itu adalah sederhana. Atau bahkan kita menanggapinya seperti pada respon orang yang kedua. Yang dimana di ayat 13 dikatakan bahwa ada orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ada orang yang merespon dengan tercengang. Ada yang termangu ketika melihat bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan Tuhan. Tetapi ada orang yang menyindir. Ada orang yang tidak menerima. Ada orang yang merendahkan. Pada hari Pentakosta ini, ketika kita merespon, ketika kita melihat bagaimanakah sikap kita,
bagaimanakah sikap kita? Apakah kita mau menjadi saksi Tuhan dari yang terdekat di lingkungan kita sampai sejauh yang bisa kita lakukan bagi Tuhan? Saksi yaitu memberitakan keselamatan. Jika kita melihat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-47, kesaksian itu memberitakan pertobatan, kesaksian itu memberitakan pengampunan dosa. Dan itu harus kita lakukan, pertobatan dan pengampunan dosa. Jika demikian itu tidak hanya dikenakan bagi orang lain, tetapi dikenakan juga bagi diri kita. Pertobatan dan pengampunan terus kita kenakan dalam diri kita, dan kita juga menyaksikan bahwa kita mengalami itu. Kita menjadi saksi yang mengalami, bukan saksi saja yang melihat, tetapi mengalaminya sendiri. Mengalaminya sendiri. Apakah Pentakostanya terjadi di masa lalu? Jika Roh Tuhan itu yang membawa kita kepada pertobatan dan pengampunan dosa, maka Roh Tuhan itu juga yang ada di dalam diri kita, yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang membawa kita kepada pertobatan dan pengampunan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menjadi saksi, kita berkaca pada diri sendiri yang kita alami. Apakah kita sudah menjadi saksi Tuhan seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Pertobatan yang kita harus lakukan setiap hari, memperbaiki kehidupan kita, karakter kita, sikap hidup kita. Yang kita sering marah, kita sering cemburu, kita sering merendahkan orang lain. Itu adalah kesaksian kita. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka itu menjadi kesaksian yang buruk bagi kita yang tidak membawa ke dalam pertobatan dan pengampunan dosa. Hari Pentakosta adalah hari pertobatan dan pengampunan dosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di mana kita bersikap pada saat ini? Kita mau menerima, tercengang, termangu terhadap perbuatan Tuhan, atau kita menyindir, kita merendahkan, kita menghina. Kesaksian itu kita beritakan, dan kita juga saling memberikan kesaksian. Orang lain menjadi kesaksian bagi kita, dan kita juga menjadi kesaksian bagi orang lain, yang dimana menunjukkan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah isi hati Tuhan termeteraikan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan untuk Tuhan memperkenankan Roh-Mu memenuhi setiap kami. Untuk Roh-Mu memimpin kami
membawa kami, yang dimana Tuhan telah mengutus kami menjadi saksi. Biarlah kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Bukan saksi-saksi iblis atau saksi-saksi terhadap diri kami sendiri. Tapi kami menjadi saksi Tuhan. Kami menjadi orang yang bawa banyak orang datang kepada Tuhan. Kami memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa yang datang dari Tuhan. Kami masih jauh dari apa yang telah Tuhan harapkan dalam hidup kami. Tapi kami rindu Tuhan. Tuhan melengkapi setiap kami. Tuhan membenarkan, Tuhan terus memberikan kami menjadi lebih sempurna lagi, menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami setiap hari penuh bergelora, hati kami termangu, hati kami tercengang melihat perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berhati-hati dalam sikap hidup kami menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Inilah doa kami. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Sambil persembahan dijalankan, kita akan naikkan pujian Persembahanku. Oh Tuhan,
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami, dan Bapak Ibu akan dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, hari ini kami ada di sini karena anugerah-Mu bagi kami. Tanpa Engkau, kami hanya debu yang tidak berarti. Oleh itu pada saat ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu melalui doa syafaat ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah Tuhan izinkan kami untuk nyanyikan bagimu. Dan juga firman Tuhan yang Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami mendengarkannya. Penjelasannya melalui anakmu, pelayanmu, abdimu, Pastor Bobby pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan dapat kami terima, kami renungkan, dan kami lakukan dengan giat di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Tolong kami ya Tuhan supaya kami juga punya respon yang benar tentang pencurahan Roh Kudus bagi kami. Supaya kami menerima kuasa itu yang telah Tuhan Yesus janjikan bagi kami. Biarlah kami menerimanya dan tidak menyimpannya untuk diri kami sendiri. Melainkan kami pergunakan kuasa tersebut untuk menjadi saksi yang nyata melalui tutur kata perbuatan tindakan kami dimanapun kami berada. Sehingga berita, kabar, kuasa kebangkitan Tuhan itu terus diberitakan sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan. Mohon kiranya Engkau melawat kami anak-anak-Mu. Para pengurus gereja dan juga seluruh anggota gereja. Beri kami hati yang terus diubahkan oleh Tuhan. Jangan biarkan hati kami dikeraskan oleh karena iblis, oleh karena kehendak kami. Tetapi biarlah Roh Kudus mula yang membawa transformasi bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami tidak hanya tahu tentang Tuhan, melainkan kami mengenal Tuhan dengan benar dan boleh melakukannya, mengejawantahkan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam pergaulan kami, di dalam persekutuan kami, di dalam pekerjaan pelayan kami, di dalam rumah tangga kami, dimanapun. Biarlah kami terus menjadi utusan ambasador Tuhan untuk mewarnai dunia dan juga memberikan rasa bagi dunia yang sudah tawar ini. Oleh karena dosa yang melilit seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon ya Tuhan, satukan hati kami sebagai anggota gereja di tempat ini. Supaya kami bersama-sama, bahu-membahu, bergandengan tangan untuk merespon dengan benar Roh Kudus yang Tuhan janjikan, curahkan bagi kami semuanya. Biarlah kami membuka hati kami untuk menerimanya dengan penuh sungguh. Dan kami siap dibentuk seturut dengan maumu, bukan seperti yang manusia ingini kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, kiranya melalui momentum pencurahan Roh Kudus ini, gereja Tuhan terus bertumbuh, berkembang di berbagai tempat. Melawat orang-orang yang terhilang, yang tersesat. Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Membentuk sebuah persekutuan yang indah. Dan di dalamnya Tuhan hadir dan memberkati mereka. Kami mau, kami rindu. Tuhan memakai kami menjadi alat-Mu yang efektif. Supaya kami pergi memberitakan kabar baik. Kabar sukacita itu. Setelah kami diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami ya Tuhan, pimpin tuntun kami. Supaya kami tidak tersesat di dalam pencarian kami di dunia ini. Demi untuk menafkahi hidup kami masing-masing pribadi. Tetapi kami mau Tuhan mempergunakan hidup kami berkualitas, berguna, berdampak bagi masyarakat di mana Tuhan izinkan kami hidup dan berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan untuk kami semua sebagai pelayan Tuhan. Tuhan pakai kami menjadi alat Tuhan yang efektif. Memiliki motivasi yang benar. Tidak mencari pujian untuk diri sendiri.
Melainkan kami mencari pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Melalui pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing pribadi. Kami hanya orang biasa yang tak berdaya tanpa Tuhan. Kami adalah manusia berdosa. Manusia yang hanya menjadi debu tanpa Tuhan hadir di dalamnya. Oleh itu kami bersyukur karena intervensi Tuhan. Pemilihan Tuhan bagi kami semuanya. Yang menetapkan kami untuk menjadi bagian di dalam pelayanan ini. Biarlah melalui providensiamu kami terus dipimpin. Kami terus ditolong oleh Tuhan. Supaya semua yang kami kerjakan jangan demi kepuasan kami. Melainkan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan. Menyerahkan seluruh anggota gereja ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka. Pakai mereka semua juga menjadi alat Tuhan. Di dalam memberitakan kabar baik setelah menerima pencurahan Roh Kudus dalam hidup mereka. Sehingga dengan talenta karunia yang berbeda-beda. Yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami mempergunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan demi untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami, ampuni kami. Kalau kami masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Masih menyimpang dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini untuk seluruh unsur pemimpin kami di Yayasan Muria. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan melalui mereka. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pelayanan gereja ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga mereka. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan Yesus buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari keterpurukan yang dialami di pasca wabah yang melanda seluruh dunia ini. Biarlah bangsa ini boleh dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Dia mempergunakan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka lakukan semuanya di dalam sukacita Tuhan. Dan Tuhan berikan mereka hikmat untuk dapat menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan benar dan juga dengan merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan kami, permohonan kami, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang telah kami minta daripada-Mu jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi rencana dan kehendak-Mu lah yang akan terjadi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 1 Korintus 14 ayat 6. Dalam hitungan ketiga, kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Tuhan, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran, doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas penata layanan kita masing-masing di lingkungan di mana kita berada. Namun jangan melupakan pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini.
untuk kita juga terus berbagi, terus peduli dengan sesama kita di mana Tuhan tempatkan kita bersama-sama dengan mereka. Olehnya itu, persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, menuntun, memimpin, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup